Shalom semuanya, senang jumpa lagi dalam acara program pada hari ini, di mana saya akan membagikan apa yang saya dapat dari dalam Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Saya memberikan judul keselamatan wajib dikerjakan oleh setiap orang percaya. Nah, nanti kita akan melihat dalam beberapa ayat kita bisa mendapatkan sekali kalau kita baca ya, nasihat-nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat di kota Filipi. Di mana Rasul Paulus banyak memberikan masukan, nasihat kepada jemaat di kota Filipi agar senantiasa terus tetap mengerjakan keselamatan dengan rasa takut dan gentar. Nah, ini adalah pesan Rasul Paulus kepada orang-orang percaya. Dalam hal ini orang-orang pada saat itu adalah orang-orang Kristen, para pengikut Kristus, dan mereka adalah jemaat Kristen yang pernah Rasul Paulus layani tepatnya di kota Filipi. Lalu kita melihat pertama-tama Rasul Paulus memuji jemaat di Filipi ini bahwa hidup mereka itu penuh dengan namanya ketaatan. Baik ketika Paulus ada bersama-sama dengan mereka itu berusaha untuk mentaati apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dan juga Rasul Paulus mengingatkan mereka, ketaatan itu dikerjakan bukan hanya ketika Paulus berada bersama-sama dengan mereka, namun justru harus ketika Paulus tidak bersama-sama dengan mereka pun harus berusaha untuk mengerjakan yang namanya ketaatan tersebut. Saya memberikan contoh seperti begini ya. Contoh yang pertama, misalnya ketika kita berada dalam sebuah komunitas atau di dalam lingkungan gereja, di mana kita ada memiliki pendeta, gembala, dan pendeta gembala kita itu berkata, ayo jangan berbohong atau bersaksi dusta kepada sesama kita. Nah, ketika kita berada dekat dengan pendeta atau gembala kita bisa berbicara dengan jujur dalam lingkungan gereja kita atau komunitas kita. Tapi ketika kita sudah berada di luar lingkungan gereja, kita dengan mudah gitu berbohong kepada orang lain, misalnya di dalam hubungan keluarga kita, pertemanan kita dengan gampang berbohong, kita dengan gampang bersaksi dusta, bahkan memfitnah orang lain, baik itu dengan tanpa sengaja ataupun bukan juga dengan sengaja, dan hal itu sangat mudah kita lakukan. Nah, dari sini kita bisa melihat kita tidak taat kepada apa yang dikatakan oleh pendeta atau gembala kita sendiri, dan itu bisa sangat amat terjadi ketika kita berada di luar area gereja atau komunitas gereja. Itu adalah contoh yang pertama. Kemudian saya memberikan lagi contoh yang kedua. Misalnya seperti seorang karyawan ketika bosnya sedang ada dan bosnya tersebut memerintahkan karyawan tersebut untuk bekerja sesuai dengan petunjuk bosnya, karyawan tersebut taat. Dia rajin, serta tepat melakukan apa yang diperintahkan oleh bosnya. Namun, ketika bosnya mau pergi, bosnya mau keluar, bosnya tetap memberitakan, tetap bekerja selama aku tidak berada dekat kamu. Maka si karyawan setelah bosnya pergi, mulai tidak bekerja. Sebagaimana biasa ketika bos itu bersama-sama dengan dia. Si karyawan hanya mau bekerja selama bosnya ada. Hanya mau mendapatkan pujian. Tetapi ketika bosnya sudah tidak ada, karyawan tersebut mulai bermalas-malasan, tidak bekerja sepatutnya, atau tidak taat sepatutnya pada perintah bosnya, sebagaimana bosnya menyuruh untuk tetap bekerja ketika dia tidak ada. Nah, karyawan tersebut melakukan dengan tanpa perasaan takut dan gentar karena merasa bosnya sudah tidak ada bersama-sama dengan dia. Nah, ini adalah kedua contoh yang mungkin yang bisa saya berikan secara umum. Jadi inilah Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Kristen di Filipi untuk tetap mengerjakan yang namanya keselamatan yang sudah diterima, yang sudah diberikan oleh Tuhan. Kasih karunia keselamatan yang sudah Tuhan berikan untuk kita semua harus kita kerjakan senantiasa. Kita yang sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, pengikut Kristus, tidak hanya ketika kita berada di dalam lingkungan gereja saja, seolah-olah Tuhan hadir di sana. Dan kita seperti orang yang suci, kita seperti orang yang kudus ketika kita berada di dalam gereja. Tetapi ketika kita sudah selesai dari gereja, kita menjalani kembali kehidupan kita sehari-hari, baik kita dalam bekerja kah, baik kita dalam berumah tangga kah, kita itu tidak hidup dalam namanya kekudusan. Kesucian itu jauh dari diri kita. Kita masih menjalani kehidupan yang namanya berdosa. Nah, secara tidak langsung kita sudah menyia-nyiakan keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan kita
tidak taat sebagaimana yang diperintahkan untuk kita senantiasa menjalankan keselamatan dengan rasa takut dan gentar, untuk menjalani hidup yang kudus dan suci selama dalam hidup kita sehari-hari. Hanya di gereja saja, ketika kita terlihat orang yang baik, terlihat rohani, terlihat benar, tetapi ketika kita di luar lingkungan gereja itu, kita masih hidup di dalam yang namanya keterikatan dosa. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan di mana keselamatan ini wajib dikerjakan oleh setiap orang percaya, yakni keselamatan yang sudah Tuhan berikan untuk kita semua. Nah, saya ingin berbagi ada dua hal yang kita bisa lakukan sebagai orang percaya dalam mengejarkan keselamatan itu. Yang pertama, kita bisa melihat di dalam ayat Filipi 2 ayat 14, hal pertama yang kita lakukan itu adalah kita lakukan itu untuk menjadi dalam mengerjakan dan mendapatkan keselamatan itu, yakni melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantahan. Itu ada di Filipi 2 ayat yang ke-14. Nah, di sini Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi agar dalam melakukan atau mengerjakan segala sesuatu pekerjaan, baik itu aktivitas kah, pekerjaan sehari-hari, bahkan untuk pelayanan Tuhan, pekerjaan Tuhan, Rasul Paulus berkata, kerjakanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, atau lakukan segala sesuatu tanpa keluh kesah dan perbantahan, atau lakukan semuanya dengan tidak bersungut-sungut atau membantah, atau yang terakhir lakukan semuanya itu tanpa menggerutu atau berbantah juga. Nah, di sini Rasul Paulus sendiri sudah berkata di dalam ayat 13 juga bahwa Allah sendiri atau Tuhan sendiri yang mengerjakan itu di dalam kita. Tuhan sendirilah yang menolong kita semua agar memiliki keinginan untuk taat kepada Tuhan. Tuhan juga serta yang memampukan kita untuk melaksanakan kehendak-Nya. Dan kita ini sudah diberi kuasa oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Jadi saya ibaratkan seperti contoh lagi, seperti tadi, seorang karyawan, kalau bosnya hadir dan ada bersama-sama dengan dia, maka karyawan tersebut akan rajin. Tapi jika bosnya sudah pergi, mulailah dia bersungut-sungut, menggerutu mengenai kerjaan yang diberikan. Bahkan membantah ketika disuruh mengerjakan sesuatu yang semestinya harus diselesaikan dalam tempo waktu tertentu ketika bosnya sedang pergi. Kemudian contoh yang lain, misalnya kita dalam pelayanan rohani, kita melayani orang karena terpaksa. Dan akhirnya kita menggerutu, bersungut-sungut, mengeluh karena melayani orang itu bagi kita nggak ada untungnya, nggak ada keuntungan yang bagus buat kita. Hanya buang-buang tenaga, capek kalau melayani orang. Mulai mencari alasan supaya kita tidak melayani, biarkan orang lain saja. Nah, ini adalah contoh-contoh hal-hal umum yang mungkin bisa terjadi dalam lingkungan pelayanan, bahkan itu juga kepada diri kita sendiri. Nah, kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena Roh Kudus yang menolong atau memampukan kita untuk melayani orang, melayani sesama kita, kita pasti akan menolak atau terpaksa melayani sesama kita. Nah, bagaimana bisa kita mendapatkan yang namanya keselamatan itu kalau dari diri kita sendiri saja sudah menolak untuk melayani orang? Kita menolak untuk melayani sesama kita. Padahal kita sebagai orang percaya sudah mendapatkan perintah untuk menjadikan setiap orang, setiap bangsa agar menjadi murid Kristus. Nah, tujuannya apa? Ya supaya setiap orang yang kita layani itu menjadi percaya kepada Kristus dan mereka juga memperoleh keselamatan yang sama seperti yang kita peroleh juga. Maka dari itu, yuk sama-sama mari kita mengevaluasi diri kita, apakah kita masih sama seperti orang-orang yang egois. Nah, apakah kita masih menjadi orang yang egois, masih mementingkan hanya diri kita sendiri, kita masih menjadi orang yang ketika melayani harus ada untungnya dulu buat kita. Kita bahkan berhitung-hitung apakah yang saya layani ini, orang ini bisa untung nggak tidak buat saya. Atau bahkan pelayanan mungkin kita gunakan sebagai salah satu untuk mencari keuntungan dalam uang. Nah, hal-hal seperti ini harus kita hindari, harus kita jauhi karena itu tidak menyenangkan Tuhan. Kemudian dalam Rasul Paulus dalam ayat 15 berkata, agar jemaat Kristen di Filipi supaya mereka tetap bercahaya di antara orang-orang atau masyarakat di kota Filipi. Jadi Paulus menggambarkan setiap orang percaya harus memiliki cahaya atau bersinar seperti bintang-bintang pada saat malam hari kalau kita lihat di tengah gelapnya malam gitu.
di mana kita bisa melihat bintang-bintang pada saat malam, pada saat gelap. Nah, kehidupan inilah yang digambarkan oleh Rasul Paulus bahwa jemaat Kristen di Filipi harus memiliki cahaya, harus memiliki sinar, bisa kelihatan mereka itu di tengah-tengah angkatan yang gelap yang sudah bengkok hatinya atau tersesat. Nah, jadi sebagai orang Kristen, kita benar-benar harus menunjukkan kasih yang tulus, kasih yang tidak berpura-pura dalam melayani orang, mengasihi sesama, bukan berpura-pura atau karena terpaksa, tetapi kita harus dengan kasih yang sabar dalam melayani orang lain. Supaya apa? Supaya perbuatan kita ini dilihat oleh orang lain. Bahkan kita melayani orang itu benar-benar penuh kasih di tengah-tengah orang-orang yang membutuhkan pelayanan, orang-orang yang jahat kah, yang tersesat kah, yang membutuhkan pelayanan kita. Kita bisa melakukan itu karena kita mau taat pada perintah Tuhan, bukan karena terpaksa untuk melayani. Dan yang terpenting adalah, ingat saudara, ketika kita berhasil, ketika kita mampu melayani orang, Tuhan sendiri yang bekerja di dalam diri kita, dan Dia yang memampukan kita untuk mampu melayani orang lain. Nah, itulah cahaya yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus kepada setiap pengikut Kristus, kepada jemaat di Filipi, agar harus tetap melayani, melakukan segala sesuatu tanpa bersungut-sungut dan berbantah. Jadi orang Kristen harus memiliki sikap dan perilaku yang berbeda dengan orang-orang umumnya. Terutama adalah perbuatan kita dengan kasih yang tulus, melakukan dan mengerjakan segala sesuatu itu dengan sukacita dan tulus. Dan itu semuanya ini adalah bagian dari usaha kita dalam mengejarkan keselamatan kita dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Nah, hal kedua yang harus kita lakukan untuk menjadi dalam mengerjakan dan mendapatkan keselamatan itu yakni adalah melakukan segala sesuatu sambil tetap berpegang pada firman kehidupan. Itu bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-16. Ini juga merupakan hal penting bagi kita semua. Dan Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi agar dalam mengerjakan dan melakukan sesuatu jangan melupakan firman. Jangan menjauh dari firman, tetap senantiasa melakukan firman dalam menjalani kehidupan kita, baik itu kehidupan keseharian kita maupun pada saat melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Nah, Rasul Paulus bahkan berkata, ketika nanti kelak hari Kristus itu akan tiba, Paulus bisa bermegah karena perjuangannya di dunia ini tidak sia-sia. Dan kalau kita sudah pernah membaca surat-surat dalam perjanjian baru, bagaimana kita bisa melihat kehidupan Rasul Paulus yang diubah oleh Yesus, yang tadinya seorang penganiaya orang-orang Kristen, berubah setelah berjumpa dengan Yesus dan menjadi seorang pengkabar Injil. Dan Paulus menjalani kehidupannya keduanya dengan sungguh-sungguh, yaitu dalam melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Paulus melayani banyak orang, mendirikan jemaat-jemaat di kota-kota yang ia layani, dan salah satunya adalah di kota Filipi yang kita baca ini. Jadi Paulus telah banyak menderita, baik penderitaan secara aniaya secara fisik, mau juga secara mental dan jiwanya, tetapi Paulus tetap konsisten dalam melayani Tuhan karena ia benar-benar bersukacita dalam melayani. Nah, seperti juga kita bisa melihat dalam ayat 17, Paulus berkata, "Sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian." Dari kalimat ini saja kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus menjadi contoh ketika ia melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, melayani orang-orang Yahudi dan juga orang non-Yahudi. Ia tetap melakukan dengan tulus dalam melayani meskipun harus dalam menderita, meskipun dalam penderitaan, dan ia tetap berpegang pada firman kehidupan. Dan kalau kita melihat dalam Filipi 2 ayat 11, ayat yang di atasnya, Paulus sudah tahu bahwa yang ia layani adalah Yesus Kristus adalah Tuhan. Sehingga ia semakin berapi-api dalam melayani pekerjaan Tuhan. Dan hari ini kita diingatkan kembali, terutama kita yang sudah beriman dan sebagai orang percaya, terutama kita mungkin Bapak Ibu atau saudara siapapun yang sudah ikut dalam pelayanan, terjun dalam pelayanan, baik itu sebagai seorang pendeta kah, penatua kah, pengkhotbah, atau jabatan pelayanan kita di dalam gereja, termasuk juga sebagai jemaat pun, mari kita sama-sama melakukan pekerjaan Tuhan dalam melayani sesama kita tanpa menggerutu, mengeluh, berbantah, dan menjalani segala sesuatu dengan berpegang pada firman Tuhan dengan rasa takut, hormat, dan gentar kepada Tuhan. Nah, dua hal inilah yang mungkin bisa saya bagikan kepada kita semua, itu juga termasuk kepada diri saya sendiri, agar kita semua bisa tetap setia, tetap penuh semangat,
penuh dengan sukacita, terutama penuh kasih dalam melakukan segala sesuatu. Baik itu dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, dalam pekerjaan kah, dalam berbisnis kah, dalam berumah tangga kah, sebagai suami istri, orang tua, anak, baik kita dalam melakukan dalam persekolahan, kuliahan, kehidupan bermasyarakat, kita tetap penuh dengan sukacita dan berpegang pada firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang akan menjadi rem bagi kita semua untuk menghindari dosa, menjauhi dosa, bahkan untuk berbuat dosa. Dan jangan lagi bersungut-sungut, mengeluh, menggerutu ketika kita dalam melakukan atau mengerjakan segala sesuatu, terutama adalah dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ingat, kita sudah diperintahkan untuk mengerjakan segala sesuatu, tetap berpegang pada firman Tuhan. Maka lakukan itu dengan niat yang tulus, dan apabila kalau saudara nggak sanggup dalam menjalankannya, maka mintalah kepada Tuhan. Minta tolong karena Dia yang akan menolong kita untuk memampukan kita dalam melakukan sesuatu, terutama dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Jadi jangan pernah ragu untuk minta pertolongan kepada Tuhan supaya keselamatan yang sudah diberikan Tuhan buat kita semua itu tidak menjadi sia-sia. Dan semuanya ini kita lakukan agar ketika tiba hari Tuhan, hari Kristus datang, kita kedapatan, kita tidak beraib, kita tidak bernoda, tidak bercela, dan kita bisa dengan bangga bermegah di hadapan Kristus nantinya. Jadi, kerjakan keselamatan itu bagi setiap orang percaya, bagi setiap pengikut Kristus. Ini menjadi evaluasi bagi diri kita untuk terus menjadi lebih baik, lebih benar di hadapan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang di program Dua Sisi. Dan hari ini kita mau belajar bagaimana kita mengerjakan keselamatan setiap kita masing-masing. Dan hari ini kita percaya kita menjadi bagian daripada keluarga kerajaan Allah. Kita percaya Yesus Kristus, Dia yang memberikan keselamatan untuk saya dan saudara semuanya. Siapa yang menerima Yesus Kristus, dia akan menerima keselamatan yang kekal dan abadi. Dan sering ada orang bilang, sedang asik-asik ngejar dunia, malah meninggal dunia. Sedang susah payahnya mengejar dunia, malah meninggal dunia. Yang namanya umur memang kita nggak ada yang tahu. Yang namanya umur nggak ada yang bisa nebak. Itu masih menjadi rahasia Tuhan. Kapan kita mau dipanggil, kapan kita kembali berpulang, itu menjadi rahasianya Tuhan. Yang perlu kita lakukan sekarang ini adalah apa? Adalah mengerjakan keselamatan yang Tuhan kasih. Supaya apa? Supaya tidak sia-sia. Tidak sia-sia perlombaan kita, tidak sia-sia perjuangan kita untuk yang namanya ingin masuk ke dalam kerajaan yang kekal itu. Dan hari ini nats kita diambil dari Filipi 2 pasal yang ke-12 sampai yang ke-18. Filipi 2 pasal yang ke-12 sampai yang ke-18, yaitu, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetap kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ayat yang ke-14, 15. Supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ayat yang ke-16, sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ayat yang ke-17, tetapi sekalipun darah dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Di sini dikasih tahu bahwa semua kita harus mengerjakan keselamatan kita masing-masing. Dan mengerjakan keselamatan di sini dikatakan harus takut dan gentar. Bahwa mengerjakan keselamatan itu rupanya bukan hanya sekedar main-main. Mengerjakan keselamatan itu rupanya adalah hal yang penting. Di sini dikatakan kita harus takut dan gentar. Seorang yang gentar itu seperti apa sih? Orang yang gentar itu benar-benar dalam keadaan yang
merasa bahwa ini tekanan, ini keharusan, bahwa ada satu yang menakutkan ketika kita tidak mengerjakan keselamatan. Bagi setiap kita, memang yang namanya keselamatan ini menjadi bagian yang penting, seperti yang tadi sudah saya katakan di awal. Banyak orang yang melupakan bahwa mengejar keselamatan ini jauh lebih penting daripada mengejar duniawi. Bahkan ada di ayat Yakobus juga mengatakan bahwa janganlah kita berteman dengan dunia ini, karena berteman dengan dunia adalah perseteruan dengan Allah. Kita sudah sadar bahwa ketika kita mengejar dunia lebih sungguh dibanding keselamatan kita yang kekal, itu adalah permusuhan dengan Allah. Dan setiap kita sudah mengetahui hal itu. Bagi saya adalah ketika saya baca ini, saya juga merasa tertegur. Apakah saya sudah mengerjakan keselamatan saya dengan baik? Apakah saya sudah mengerjakan keselamatan saya dengan takut dan gentar? Karena bukan saja keselamatan kita, bahwa di pasal ini ingin berbicara bahwa ketika kita mengerjakan keselamatan bukan hanya karena kita dilihat sama orang, bukan hanya karena kita diawasi, makanya kita tidak melakukan dosa, makanya kita tidak mengerjakan kejahatan. Tapi bukan karena semata-mata hanya karena itu. Tapi yang Tuhan mau adalah ketika kita mengerjakan keselamatan, kita mengerjakan keselamatan dengan takut, dengan gentar, itu dengan inisiatif sendiri. Kenapa Tuhan mau bilang seperti itu? Karena di dalam mengerjakan keselamatan itu ada yang namanya usaha. Usaha itu harus kita bangun dari diri kita sendiri. Bukan karena kita takut dilihat orang. Karena apa? Karena Tuhan juga tahu ketika kita mengerjakan keselamatan karena kita takut, karena kita terpaksa, karena kita takut dilihat orang, diawasi segala macam. Ketika orang itu berhenti mengawasi kita, ketika orang itu berpaling dari kita, kita pasti akan bubar dalam mengerjakan keselamatan itu. Di sini kita diingetin bahwa ayo kita kerjakan keselamatan itu yang pertama dengan takut dan gentar. Dengan takut dan gentar, bukan hanya ketika kita diawasi, bukan hanya ketika ada yang namanya orang yang ngeliatin kita, wah kamu berbuat jahat, wah kamu tidak baik. Bukan hanya karena itu. Yuk kita benar-benar kerjakan keselamatan kita ini karena takut dan gentar sama apa yang akan terjadi nanti kalau kita nggak kerjakan. Kita takut dan gentar sama apa yang udah kasih kita keselamatan. Dengan siapa kita bertanggung jawab, dan oleh siapa kita diberi keselamatan. Kita harus takut dan gentar. Kita harus takut dan gentar oleh Tuhan, dan kita harus takut dan gentar karena kita tahu tanggung jawab kita besar. Dan nanti kalau kita nggak kerjakan keselamatan ini, itu bahaya banget. Dan yang kedua, di ayat yang ke-13, karena Allah mengerjakan keselamatan, mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan yang menurut kerelaannya, menurut kerelaan Bapa, menurut kerelaan Tuhan. Jadi apa yang menjadi kemauan maupun pekerjaan yang menurut kerelaannya. Jadi benar-benar Tuhan yang menggerakkan juga apa yang menjadi kemauan, apa yang menjadi kerelaannya. Dia mau kita mengerjakan. Dia mau itu terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu apa? Kita harus takut dan gentar tadi yang pertama. Supaya ketika kita takut dan gentar, tadi kita sudah tahu, bahwa ketika aku takut dan gentar ini karena Tuhan yang beri aku kesempatan untuk selamat. Tuhan yang berikan aku keselamatan itu. Tuhan yang berikan aku jaminan. Ketika tahu Tuhan yang kasih, maka kita akan sering komunikasi sama Tuhan. Tuhan, kau mau kerjakan apa sih di dalam kehidupan aku? Jujur, secara pribadi, kalau aku mengerjakan keselamatan ini sendirian, aku gak mungkin kuat, Tuhan. Tapi kita semua tahu bahwa ketika kita terima Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan kita, menerima bahwa Tuhan itu Raja dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, maka Dia meninggalkan Roh-Nya yang kudus untuk setiap kita masing-masing, dan itulah yang harus kita komunikasikan terus. Kepada Dia kita harus komunikasi. Supaya apa? Supaya kemauan Bapa, kerelaannya Bapa, itu ada di dalam hati kita dan kita kerjakan. Kita kerjakan balik lagi dengan takut dan gentar. Karena itu adalah bagian dari keselamatan. Ini harus menjadi tiang penopang kita untuk membangun yang namanya keimanan. Untuk membangun yang namanya jalan menuju
kekekalan. Karena kita semua sedang berlomba untuk hal itu. Kita memang mengejar dunia ini mati-matian. Sampai ada kata yang tadi, mengejar dunia mati-matian, mengejar dunia hingga meninggal dunia. Kita nggak ada yang tahu umur kita sampai kapan. Kita nggak ada yang tahu kita bertahan hidup sampai di usia berapa. Oleh sebab itu, kematian itu mungkin bagi kita memang hal yang pasti. Tapi waktunya kita nggak ada yang tahu. Kerjakan keselamatan itu mulai dari sekarang. Nggak bisa nunda lagi. Karena waktunya sudah dekat. Dan apa? Dan di ayat yang ke-15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat, sehingga kelihatan bercahaya. Jadi kenapa Tuhan mau kita mengerjakan keselamatan lebih lagi? Kita takut dan gentar, kita setia akan perkaranya. Supaya apa? Supaya di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya, kata Tuhan, kata Filipi 2 ini, di tengah kawanan, di tengah yang namanya di zaman yang orang-orang isinya mungkin jahat, orang-orang yang mungkin isinya beriri hati, dengki, dendam, segala macam, kita bisa menjadi orang yang berbeda. Sehingga apa? Sehingga terang kita terlihat bagi banyak orang. Dan di sini kita tahu bahwa keselamatan itu bisa kita sharing juga sama orang lain. Supaya apa? Ketika kita merasa bahwa gue harus selamat, saya harus selamat, keselamatan harus saya pegang. Ketika kita sudah mengerti konsepnya, kita bisa bagi sama orang lain. Kita nggak mungkin kan mau selamat sendirian. Kita akan ajak orang-orang terdekat kita, orang-orang di lingkungan sekitar kita untuk sama-sama benar-benar selamat bareng-bareng. Di sini yang Tuhan mau adalah bagaimana terang kita bercahaya, terang kita kelihatan, supaya orang di sekitar kita, bukan hanya kita, tapi orang di sekitar kita juga merasakan keselamatan, mendapatkan keselamatan. Jadi kita tidak sama dengan dunia ini, tapi kita menjadi pembeda di tengah-tengah dunia ini yang semakin bengkok tadi. Dan apa? Dan di ayat yang ke-16, sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Jadi kita harus mengerjakan dengan serius keselamatan ini. Supaya apa? Ketika kita serius nih kerjakan keselamatan, mungkin hari-hari ini diantara kita semua yang mendengarkan, atau mungkin saya akan koreksi diri, bagaimana saya sudah mengerjakan keselamatan saya. Kita nggak bisa yang namanya setengah-setengah. Karena nanti akan ada kata, ya percuma dia selama ini berlomba, ya percuma dia selama ini susah-susah. Ketika nanti kita meninggal, kita lihat, wah ternyata yang jemput bukan Tuhan Yesus. Lalu untuk apa pelayanan yang selama ini kita lakukan? Untuk apa pekerjaan susah payah yang kita kerjakan selama ini? Untuk apa? Nggak ada gunanya. Makanya Tuhan bilang kita harus takut dan gentar di dalam mengerjakan keselamatan, supaya nanti di ujungnya kita tidak seperti orang yang sedang melakukan hal yang sia-sia. Orang yang melakukan hal yang sia-sia, di ujungnya dia akan merasa semuanya percuma. Orang yang mengerjakan setengah-setengah akan merasa nanti di ujungnya, ya percuma. Makanya kita nggak boleh setengah-setengah. Makanya kita juga nggak boleh suam-suam kuku, panas-panas, dingin-dingin. Kita mau melayani Tuhan lebih sungguh lagi. Tapi jangan pernah kita ambil komitmen untuk tidak melayani Tuhan dulu. Itu lebih bahaya lagi. Kalau mungkin dia masih mengerjakan, tapi di satu sisi juga tidak mengerjakan, masih ada kemungkinan mungkin. Tapi kalau benar-benar ninggalin Tuhan, itu sudah susah kemungkinan. Makanya hari ini mungkin yang masih dua kaki, yang masih mengerjakan keselamatan dengan tidak, yang satu kakinya masih di luar, yang satu kakinya sudah di dalam. Hari ini komitmen, yuk kakinya dua-dua sama-sama di dalam, kita kerjakan keselamatan. Jangan sampai benar-benar kita mengejar dunia, sampai kita lupa ternyata kita meninggal dunia. Meninggal dunianya apa? Sia-sia, percuma.
Jadi percuma kita datang hari Minggu ke gereja, Senin sampai Sabtu kita mengejar dunia, hari Minggu kita ke gereja, tinggal kasih waktu yang sisa-sisaan buat Tuhan. Tinggal kasih waktu yang sisa-sisaan untuk mengejar keselamatan. Emang mengejar keselamatan hanya didapat di hari Minggu? Emang mengejar keselamatan hanya didapat di dalam gereja yang notabene hanya 2 jam duduk, nyanyi, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dengar firman? Saya nggak ngomong bahwa itu hal yang nggak penting, itu hal yang penting. Tapi di luar itu, kita masih harus banyak melakukan yang namanya keselamatan, mengerjakan keselamatan yang memang sudah Tuhan berikan kepada kita, dan itu harus kita lakukan Senin sampai Minggu. Bukan hanya di hari Minggu, tapi Senin sampai hari Minggu. Sekali lagi, jangan sampai kita sibuk mengejar dunia, sampai kita lupa dan meninggalkan keselamatan yang sifatnya kekal. Dunia sementara, sedangkan kerajaan surga itu selamanya. Jangan kita hanya berteman dengan dunia, maka kita memusuhi Tuhan. Tapi kita berteman dengan Tuhan, maka dunia otomatis akan mengikuti kita. Berkat otomatis akan mengejar kita semua. Dan hari ini kerjakan yuk keselamatanmu. Kita harus bersukacita di dalam Tuhan yang memberikan kita keselamatan. Demikian firman Tuhan, semoga dipahami dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.